Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man nasarahu wa wala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jumpa kembali di kajian Ahad pagi ya. Semoga kita semua dalam sehat walafiat, panjang umur dan mendapatkan keberkahan di bulan Rajab ini. Sekarang sudah masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini melanjutkan sedikit tema yang pernah disampaikan di bulan yang lalu mengenai sholatul janazah. Kemarin permasalahan yang berkaitan dengan sholat jenazah sudah disampaikan. Sekarang kita lanjut pada sunanu sholatil janazati wa syurutiha. Kalau rukun-rukunnya kemarin sudah, tinggal sunnah-sunnah dan syarat-syarat dalam sholat jenazah. Yusannu raf'ul yadain fit takbirat wal israr wat ta'awudhu dunal istiftah. Sunnah dalam sholat jenazah itu mengangkat kedua tangan dalam takbir yang 4 itu. Mengangkat tangan sunnah, sebagaimana dalam sholat yang lain mengangkat tangan itu sunnah. Wal israr dan israr, ini jarang dipahami ya. Jadi sholat jenazah itu cukup imam saja yang suaranya keras ya. Makmum itu nggak usah ikut-ikutan keras suaranya ketika sholat mayit. Jadi kalau imam Allahu Akbar, makmum itu sir saja, takbirnya itu sir. Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, makmum nyaris tanpa suara. Kadang di beberapa tempat makmum itu nyaring. Kalau nyaringnya dalam sholat selain sholat mayit, nyaring dalam takbiratul ihram itu wajib. Karena kalau tidak nyaring, kalau tidak jahar, tidak terpenuhi rukun qauli. Sholat subuh, sholat qabla subuh, sholat duhur, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kalau takbiratul ihramnya tidak kedengaran, ya tidak sah. Karena takbiratul ihram rukun qauli, seperti halnya salam, seperti halnya baca Fatihah, seperti halnya baca tahiyat atau tasyahud. Tapi dalam sholat mayit itu tidak, sir saja. Empat-empatnya itu sir. Wa ta'awudhu dunal istiftah, dan membaca ta'ud tanpa doa istiftah. Ta'ud langsung Fatihah, tidak baca istiftah. Ini sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah. Karena ini sunnah, tidak ngangkat tangan tidak mengapa. Tidak sir alias jahar bacanya juga tidak mengapa. Tapi tidak afdol. Afdolnya itu sir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sir cukup terdengar oleh diri sendiri. Wa yushtaratu fi salatil janazati syurutus salati min taharatin wa sitri auratin wa istiqbali qiblatin. Dan disyaratkan dalam sholat jenazah, matur nuwun, pagi-pagi air putih. Pagi-pagi itu jangan air yang berwarna, air putih ya. Kalau udah sarapan baru, dan disyaratkan dalam salat jenazah syurutus salati min taharatin wa satri auratin wa istiqbali qiblatin. Syarat-syarat salat dari mulai taharah, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, wasatri auratin, dan menutup aurat, wastiqbali qiblatin, dan menghadap kiblat. Ini syarat-syarat sholat secara umum. Suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat, menghadap kiblat. 3 sampai akhir, ila akhirih. Kalau di luar sholat mayit itu syarat sah sholat masuk waktu. Tidak sah orang meskipun suci, nutup aurat, menghadap kiblat. Sekarang ini sholat zuhur tidak sah. Kenapa? Karena sebab wajibnya belum ada, harus masuk waktu. Kemudian sebetulnya siapa yang paling berhak mengimami? Ya, kalau jamaah di sini mungkin yang paling berhak ngimami itu ya Pak Amil, karena biasanya Amil. Sebetulnya bukan Amil yang paling berhak itu. Ketika ada yang meninggal, yang paling berhak itu siapa mesti ngerti. Wa awlan nasi bis salati 'alal mayyiti 'asabatuh summa dhawul arhamil aqrab fal aqrab. Yang paling utama, orang yang paling utama mensolati mayit itu asobahnya. Kemudian jika asobahnya itu tidak ada, yang paling berhak itu Dzul Arham. Dzul Arham, yang terdekat dan yang terdekat. Asobah itu siapa? Ada asobah, ada Dzul Arham. Kalau di istilah mawaris juga sama. Ada asobah, ada Dzul Arham. Asobah itu kalau dalam waris yang biasa mendapatkan sisa setelah pembagian, baik yang 1/2, 2/3, setengah, 1/4, 1/6, dan 1/8. Setelah dibagi yang itu, maka sisa hartanya milik asobah. Siapa saja asobah itu? Pertama, bapak atau bapaknya bapak alias kakek. Yang laki-laki jaluk semua pokoknya.
atau anak laki-laki, atau anaknya anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, itu asobah. Atau saudara laki-laki, atau saudara laki-laki dari ayah, si ayah, atau putra laki-laki dari saudara laki-laki atau ponakan. Tidak ada itu putra dari paman dari ayah. Itu namanya asobah. Lalu siapa zawul arham? Makanya dalam waris juga demikian. Bapak sama anak laki-laki itu dapat. Kalau anak tidak punya anak, ada bapak saja, sisanya ke bapak. Kalau bapaknya ada tapi punya anak laki-laki, asobahnya ke anak laki-laki, bapak mendapatkan seperenam. Tidak ada anak laki-laki, maka asobahnya ke cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki, anak laki-laki. Tidak ada bapak, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka ke siapa? Ke saudara laki-laki seibu sebapak. Dan terus seperti tadi, itu asobah. Wa aulan nasi bis salati 'alal mayyiti asabatuhu summa dzawul arhamil aqrab fal aqrab. Atau dzawul arham. Dzawul arham itu putra dari anak perempuan. Atau dzawul arham itu ibu, bapaknya ibu mertua itu. Atau saudara seibu, atau paman dari ibu, itu dzawul arham. Yang itu di dalam bagian-bagian waris dzawul arham itu ada bagian khusus, yang tentunya jika yang asobah tadi itu tidak ada, mereka mendapatkan, atau jika mereka tidak terdaftar dari pembagian waris, tetap dianjurkan untuk diberi. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kecuali mereka itu memang mempercayakan kepada kita, karena memang putranya tidak paham cara bacanya, atau bapaknya si mayit itu tidak paham tata cara. Kalau saya anjurkan, anak-anak itu mesti ngerti, wabil khusus sholat jenazah yang 4 rakaat itu. Kalau bisa ketika meninggal itu anakmu sendiri yang mensolatkan itu, anak laki-lakinya itu, karena itu yang lebih berhak. Bahkan ketika si mayit mewasiatkan agar disolatkan oleh pemimpin, nanti kalau dia jadi presiden, kalau bisa solatin saya, wasiat itu bisa digugurkan. Kenapa? Karena yang lebih berhak adalah kerabatnya di dalam sholat jenazah.
وتقدم أنه لا يغسل الشهيد ولو حائضا أو جنبا ولا يصلى عليه. Sudah dijelaskan bahwa tidak dimandikan orang yang mati syahid, ay syahidud dunya wal akhirah, meskipun yang mati syahid itu sedang haid atau junub, ketika wafat tidak dimandikan. Siapa yang syahid dunia dan akhirat? Wa huwa man mata fi qitalil kuffari bisababihi bisilahin aw ghairih. Dia adalah yang wafat terbunuh di medan perang melawan orang-orang kafir, sebab peperangan itu baik terbunuh dengan senjata atau dengan yang lainnya. Ayuhramu dzalik, tidak dimandikan, haram. Wala ala saqati illa idza zaharat amaratul hayati kal ikhtilaji wa yughassal wa yukaffanu wa dufina wujuban in balagha arba'ata ashhur. Tidak pula janin yang gugur dari kandungan, bayi yang atau janin itu cukup dikuburkan saja. Yang masih gumpalan daging atau gumpalan darah, maka cukup dikuburkan saja, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Illa idza taharat amaratul hayat, kecuali ada tanda-tanda kehidupan. Pernah lahir, ia tidak mati, tidak hilang nyawanya saat di dalam kandungan. Ketika lahir masih terdengar suara tangisan, kemudian meninggal, atau masih gerak-gerak, berarti lahir dalam keadaan hidup sebentar. Nah, jika pernah hidup dulu, tetap dimandikan dan disolatkan. Kalau sudah sampai janin itu 4 bulan, walaupun lahirnya dalam keadaan tidak bernyawa, cukup dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Karena 4 bulan itu waktu ditiupkannya ruh. Kalau di bawah 4 bulan belum ada ruhnya. Kalau sudah 4 bulan di kandungan, sudah ada ruhnya, walaupun dilahirkan secara dalam keadaan tidak bernyawa, alias meninggal saat di kandungan. Walam tazhar fihi amaratu haya wala tajuzu salatu alaih, maka yang demikian dimandikan, kemudian dikafani dan dibungkus dan dimakamkan, tidak boleh disolatkan kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan saat ia dilahirkan. Lianna nahwal ghusli awsa' baban minas salati, amma idza lam yablugh 4 ashhurin fala yajibu fihi syai'un min dhalik, lakin yundabu ayyuwariya bi khirqatin wa ayyudfan. Kalau di bawah 4 bulan janin itu keluar masih gumpalan daging atau darah, cukup dibungkus saja dan dikubur.
Ini tambahan, bab tambahan dari sholat jenazah. Ada juga perlakuan berbeda bagi yang sedang ihram, baik itu ihram umroh maupun haji, maka ia dimandikan, dibungkus dan disolatkan, dimakamkan, dengan catatan tidak boleh memakai yang berjahit, sehingga ia dibungkus dengan pakaian ihramnya saja. Larangan-larangan ihram berlaku bagi orang yang ihram ketika meninggal. Tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh untuk laki-laki pakai penutup kepala, untuk perempuan tidak boleh tertutup wajahnya. Jadi larangan-larangan ihram masih berlaku bagi orang yang berihram ketika orang tersebut wafat masih dalam keadaan ihram. Karena manasik haji maupun umroh tidak batal sebab kematian. Ia tidak boleh ketika dimandikan, tidak boleh dikasih wewangi-wangian, tidak boleh juga dipotong rambut dan kukunya, tidak boleh juga ditutup kepalanya. Sampai dimakamkan kepalanya terbuka. Wanita juga demikian, tidak boleh menutup wajah. Dalam hadis disebutkan orang yang ihram ketika dibangkitkan ia dalam keadaan mulabbiyan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk lak la syarika lak, dalam keadaan bertalbiyah. Itu untuk yang ihram. Selanjutnya sedikit lagi, wa tukhramus salatu 'alal kafiri wa la yajibu ghusluhu wal asah wujubu takfin dhimmi wa dafnihi walau wujida 'udwun li muslimin alima mautuhu sulliya alaihi haram. Salat untuk yang kafir tidak wajib dimandikannya, tetapi wajib untuk kafir dhimmi dikuburkannya dan dibungkusnya. Apabila ada seorang yang meninggal kemudian jasadnya tidak utuh, maka disolati jasad yang ada itu. Umpama diterkam binatang buas, yang nyisa cuma tangannya, maka disolatilah tangannya itu, dilakukanlah, dimandikan dan dikafani, kemudian disolati bagian tubuh yang tersisa itu. Sedikit lagi, yusall as-salatu 'alal ghaibi wal madfun. Selain salat mayit yang hadir, juga ada aturan salat gaib dan juga salat di kuburan. Kita takziah mau nyolatin temen, ternyata sudah dimakamkan, sholat di kuburannya. Jadi sholat jenazahnya itu, sholat mayitnya itu di kuburan. Pertama yang gaib, yusalla 'alal ghaibi 'anil balad khilafan li Abi Hanifah wa Malikin. Disolati untuk yang gaib jauh di sana. Teman di Bandung, kita tidak bisa ke Bandung kemudian sholat gaib. Orang sini tetapi kita kenal sehari-hari juga ke sini, tapi ketika meninggal di rumah sakit dibawa ke Tangerang, kemudian kita sholat gaib. Nah itu kharijun anil balad. Berbeda dengan Abi Hanifah dan Malik. Abi Hanifah dan Malik madhabnya tidak mengenal sholat gaib. Sholat gaib dikenal di madhab Syafi'i. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaran nasa wa huwa bil Madinah. Berdasarkan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengkabarkan orang-orang, ia berada di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di Madinah,
mengkabarkan bimautin Najasyi, wafatnya Raja Habsyah, Raja Najasyi, fil yaumil ladzi mata fihi. Ia mengkabarkan kematian Raja Najasyi di hari wafatnya, di hari wafat Raja Najasyi itu. Wa huwa bil Habsyati, sedangkan Raja Najasyi ada di Habsyah, Nabi di Madinah, Najasyi di Ethiopia. Habsyah kita kenal Raja Najasyi itu yang sempat melindungi para sahabat ketika para sahabat terintimidasi di Makkah sebelum kaum muslimin hijrah ke Madinah. Sebelumnya hijrah ke Habsyah 2 kali, walaupun yang ke Habsyah itu tidak disertai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyewa perahu, karena dari Makkah ke Habsyah itu tentu melewati Laut Merah yang sedang memanas sekarang karena ada serangan dari Inggris dan Amerika ke Yaman. Laut Merah tambah memerah karena serangan-serangan dari Inggris dan Amerika ke Yaman sekarang. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwa Raja Najasyi wafat di Habsyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadisnya sahih. Wa dzalika fi Rajab sanata 9. Kejadian tersebut di bulan Rajab tahun 9 Hijrah. 9 tahun Nabi di Madinah, di bulan Rajab mendengar kabar Raja Habsyah, Raja Najasyi yang dulu berjasa melindungi sahabat ketika hijrah ke Habsyah dari Makkah, ternyata wafat. Nabi mengkabarkan itu dan Nabi beserta sahabat sholat gaib. Nabi di Madinah, Najasyi di Habsyah. Nah, ini dalil sholat gaib. Wa yusalla 'alal madfuni fil baladi aw 'alal qabri man kana al mayyitu min ahli fardis salati 'alaihi yaumal mauti. Boleh disolati di kuburannya, tidak keburu sholat di masjid, datang-datang sudah dimakamkan, bahkan sudah ditalkinkan. Datang ke makam, sholat di kuburannya, berdiri kalau laki-laki tepat di kepalanya, kemudian takbir 4 kali di kuburan, dengan catatan di kuburan disolatkan man kanal mayyitu min ahli fardis salati alaihi yaumal maut, dengan catatan si mayit itu ketika wafat ahli sholat. Oleh karenanya fatamtani as-salatu 'alal kafiri wal haidi waqtal maut. Tidak boleh kalau ternyata pas meninggalnya itu ia dalam keadaan murtad, jelas ya, mau di kuburan ataupun di masjid ya tidak disolati kalau itu. Wal haid, dan wanita haid. Nah, ini ketika meninggal ternyata sedang tidak ahli sholat karena haid, maka tidak bisa disolati di kuburannya. Kalau disolati ketika sholat jenazah biasa itu boleh, walaupun haid. Tapi kalau sudah dimakamkan tidak, kalau untuk wanita haid. Wa 'ala man balagha aw afaqa ba'dal mauti wa qablal ghusli, atau yang belum dimandikan. Illan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kecuali di makam Nabi itu tidak.
tidak mensolatkan para nabi di kuburannya. Salah satu alasannya li anna lam nakun ahlan lil fardhi waqta mautihim. Kami semua bukan ahli sholat di saat Nabi wafat. Karenanya ada syarat ahlus sholat, si mayit itu sedang dalam keadaan juga ahli sholat di hari wafatnya, kemudian kitanya juga ketika ia wafat sudah menjadi ahli sholat, dengan kata lain sezaman. Barakallahu li walakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sekedar lanjutan dari yang sudah-sudah, melengkapi apa yang disampaikan di bulan Jumadil Akhir kemarin. Jika ada yang ditanyakan dipersilahkan, kalau tidak ada ditutup saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, demikian penjelasan yang telah disampaikan oleh guru kita mengenai tentang tata cara ataupun sunnah-sunnah dalam sholat jenazah ataupun perkara-perkara lainnya. Untuk itu selanjutnya kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Allahumma salli ala sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau menanyakan masalah sholat jenazah itu kenapa harus ganjil? Sapnya harus ganjil. Karena imam kadang-kadang suka teriak, bikin ganjil. Nah, ini apa maksud dan tujuannya, dan kenapa harus begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganjil, sapnya ganjil 3 atau 5 atau 7 gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan penjelasan dari Ustadz tadi. Yang pertama, pelaksanaan memandikan jenazah, di mana tadi Ustadz mengatakan tidak boleh menggunakan sabun atau yang baru harum-harum. Saya melihat ada di beberapa daerah memandikan jenazah itu menggunakan sabun, tapi bukan sabun mandi, tapi sabun batangan yang dicampur dengan air jeruk. Apakah itu termasuk yang tidak dibolehkan? Karena memang sabun tersebut tidak berharum, tapi dari aroma jeruk tersebut ada harum-harumnya. Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan tadi jenazah yang tubuhnya tidak utuh. Bagaimana dengan jenazah yang tubuhnya, mohon maaf, tertabrak oleh kereta, yang kemudian setelah beberapa hari baru ditemukan bagian tubuhnya? Apakah itu tetap dilakukan pelaksanaan sholat pelaksanaan jenazahnya dengan menguburkannya di satu makam atau satu lubang? Yang ketiga, mungkin menyambung pertanyaan Bapak yang tadi, saya juga sering mendengar ada melaksanakan pelaksanaan sholat jenazah itu meskipun jumlah jamaahnya sedikit, tapi minimal selalu disuruh dibuat 3 saf. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan selanjutnya, barangkali ada pertanyaan lagi.
Ini nggak usah nggak usah sholat jenazah saja, kalau mau nanya yang lain juga bebas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustadz. Saya menanyakan masalah menyolatkan jenazah itu hukumnya kan fardu kifayah Pak Ustadz. Jadi udah dilakukan satu kali, gugur kewajiban kaum muslimin yang lain. Saya ada melihat beberapa kali sholat jenazah itu dilakukan berkali-kali. Jadi rombongan pertama udah sholat jenazahnya, terus yang setelah sholat ada rombongan berikutnya menyolatkan lagi. Nah ini bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi barangkali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan jenazah yang sudah dikuburkan. Ini ada hubungannya dengan ziarah kubur. Ziarah kubur itu baiknya menghadap kemana? Jadi menghadap ke barat, menghadap ke timur, atau menghadap ke utara selatan? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya silakan. Barangkali masih ada pertanyaan. Sayap kanan semua ini, sayap kiri nggak ada. Sayap kiri belum ada pertanyaan. Bebas Pak, mau bab yang lain juga ditanyain mumpung ada ya. Asal jangan nanya pilpres. Mau nanya zakat, nanya apa, monggo silakan. Kita sholat fardu. Silakan, apakah masih ada pertanyaan? Cukup ya? Baik. Yang pertama, kadang disuruh ganjil sapnya. Ya. Itu yang nyuruh siapa? Amil. Amil. Tanya Amil dah. Semakin sapnya itu banyak semakin bagus ya. Ya ganjil bagus, masuk pada keumuman innallaha witrun yuhibbul witra. Jadi Allah menyukai yang witir. Tapi kalau ternyata cukupnya 4, ya 4 sap juga bagus. Intinya tidak ada ketentuan khusus ya, artinya bukan suatu keharusan itu witir. Yang penting diperbanyak sapnya, diperbanyak sapnya. Jadi untuk sapnya ganjil itu mungkin pada keumuman innallaha witrun yuhibbul witrah, mungkin pada keumuman itu. Karena apa? Karena kalau prinsip utamanya adalah semakin banyak sapnya ya semakin bagus gitu. Artinya kalau memang cukup 4, ini karena untuk misalkan 3 kemudian malah jadi 4, ya bagus-bagus saja sebetulnya. Tambah 5 ada lagi jadi 6, ya bagus-bagus saja sebetulnya. Tidak harus untuk witir atau ganjil dalam sab itu bukan suatu keharusan. Kemudian ditanyakan ibu tadi soal harum-haruman dalam memandikan. Nah ini nih nggak tahu ngantuk apa nggak jelas. Yang tidak boleh pakai harum-haruman itu memandikan orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram, dia sudah mikot, niat ihram, pakai baju ihram, dan
terikat oleh larangan ihram. Ihram itu baik bagi yang umroh maupun yang haji, ya. Kalau dari Madinah di Bir Ali, dari kita Indonesia di pesawat di Yalamlam. Bagi ahli Mekah keluar dulu Mekah, kemudian ke Tanaim atau ke Ja'ronah, itu mikot. Umpama posisi sedang tawaf atau sedang sa'i, lalu ia wafat, maka dimandikan, tidak boleh pakai harum-haruman, karena orang yang sedang ihram itu tidak boleh memakai wewangian. Ketika dimakamkan pun atau dibungkus dengan kain yang tidak boleh pakai jahitan untuk laki-laki, jadi otomatis dengan kain ihramnya. Tidak boleh kepalanya ditutup karena pantrangan bagi yang ihram itu. Tidak boleh perempuan wajahnya ditutup, itu kan pantrangan ihram. Yang pakai cadar ketika ihram ya dibuka cadarnya ketika ihram, karena harus membuka wajah. Jadi larangan memakai wangi-wangian itu ketika memandikan bagi yang sedang ihram. Alasannya orang manasik tidak batal karena kematian. Jadi ketika wafat juga diperlakukan sebagaimana ia sedang manasik, baik haji maupun umroh. Nah, kalau tidak sedang dalam keadaan itu, maka bagus pakai wangian, pakai kafur barus, pakai apa gitu. Racikannya Ustaz Dadang lah yang tahu itu racikannya. Apa saja wangiannya. Pakai daun-daun yang beraroma, kemudian pakai sabun yang ada aromanya. Ketika dibungkus juga pakai parfum minyak nyong-nyong atau apa. Ya itu bagus. Tapi yang ihram nggak boleh. Ya, itu bagi yang ihram. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari ibu ini, bagaimana kalau setelah beberapa hari jasad yang kecelakaan ini ditemukan, baik itu tertabrak maupun terterkam hewan, sudah dimakamkan, tapi tiba-tiba 2 hari berikutnya tangannya ditemukan, maka karena yang awal tadi walaupun tidak utuh sudah dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikubur, maka jasad yang ditemukan beberapa hari kemudian cukup dimandikan, dibungkus dan dikubur, tidak disolatkan lagi. Ya, cukup dibasuh, dimandikan, kalau memungkinkan kemudian dibungkus kemudian dikubur. Ya, dikubur di tempat jasadnya yang awal itu dimakamkan. Berbeda jika memang ini jasadnya hanya itu yang ditemukan, hanya kakinya, yang lainnya tidak. Itu yang pertama ditemukan, maka itu yang disolatkan setelah dimandikan, dibungkus, dikafani, kemudian disolatkan. Karena itu yang pertama kali. Nah, kalau yang ditemukan sebagian itu adalah penemuan kedua setelah yang pertama dan sudah dilakukan sholat, maka yang kedua ini bagian tubuhnya tidak disolati lagi. Nah, bagi korban kebakaran yang kalau dengan air melepuh maka ditayamumkan, ya, termasuk korban kecelakaan, jika dengan air tidak memungkinkan maka ditayamumkan. Atau ketika di suatu tempat itu wanita meninggal
tidak ada mahramnya, semua laki-laki bukan muhrim, maka ditayamumkan dengan penghalang. Atau sebaliknya, laki-laki meninggal, tidak ada laki-laki di tempat itu, perempuan semua, perempuan semua, dan bukan muhrim semua, tidak ada yang memandikan, maka ditayamumkan dengan penghalang, simbolis. Ya tayamum ya seperti tayamum biasa, wajah dan tangan, bukan dilumuri debu sekujur tubuh, bukan tayamum. Kalau itu tayamum itu ya wajah dan tangan, simple ya. Itu alternatif ketika baik si mayit itu tidak memungkinkan dibasuh dengan air karena melepuh seperti korban kebakaran, atau di suatu tempat tidak ada laki-laki, tidak ada semuanya perempuan dan bukan muhrim, atau sebaliknya semuanya laki-laki, tidak ada yang memandikan untuk perempuan ini karena tidak ada muhrimnya, maka alternatifnya ditayamumkan. Seperti itu dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqh. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai sholat jenazah itu fardu kifayah yang gugur jika sebagian sudah melakukan. Lalu bagaimana ketika mayit itu terus-terusan disolati? Sebetulnya blok A sudah mensolati, datang rombongan blok B nyolatin lagi, selesai blok B, blok C nyolatin lagi, terus ada jamaah dari mana nyolatin lagi, padahal sebetulnya cukup oleh blok A yang pertama. Ini bagaimana? Ya semakin banyak yang nyolatin ya bagus. Maksud gugur kewajiban itu karena dilakukan oleh sebagian orang, artinya yang lain itu kalau tidak mensolati tidak berdosa, tapi tidak juga mendapatkan pahala karena tidak ikut mensolati. Otomatis kalau ingin pahala ya ikut sholat. Makanya di Mekah itu hampir setiap ba'da sholat ya ada as-salatu 'alal mayyit yarhamukumullah, berdiri lagi. Sebelum ba'diyah itu malah sholat mayit gitu. Ya ikut lagi, itu pahalanya besar, besar karena masuk sholat fardu, walaupun fardu kifayah ya tetap lebih besar ketimbang sholat sunnah. Sholat fardu ikut sholat mayit. Jadi maksud fardu kifayah itu kalau kita tidak ikut tidak berdosa karena kewajibannya sudah dilakukan oleh sebagian yang lain, tapi kita tidak mendapatkan pahala. Jadi kalau banyak yang sholat ya banyak yang mendoakan ya bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu hari Senin, dimakamkannya malam Rabu atau Rabu gitu. Karena orang berduyun-duyun ingin mensolati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bergerombol itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi wafat hari Senin, dimakamkannya Rabu. Kenapa? Banyak yang ingin mensolati. Kemudian yang terakhir, kalau kita ziarah madhab kemana? Madhab ke barat, ke timur, ngidul apa ngaler? Adabnya madhab ke mayit. Mayit itu madhab mana? Kalau di kita madhab barat, karena ketika dimakamkan itu wajahnya diarahkan ke kiblat, berarti kita menghadap mayit membelakangi kiblat, itu adabnya. Begitu pula ziarah di raudhah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Para imam madzhab kemudian para sahabat seperti itu, madhab ke arah Nabi menghadap. Karenanya ketika
kita lewat raudhah masuk babus salam, itu bab bagaimana dari gerbang itu orang menyalami Nabi. Itu masuk di babus salam. Babus salam itu persis tempatnya dari arah untuk jalan dari arah kiri masjid ke kanan. Itu ketika menyalami orang-orang lewat situ, itu kan arahnya ke makam, membelakangi kiblat. Begitu pula ketika berziarah. Kita kita mengucap salam kemudian mendoakan, seakan-akan kita pun memperlakukannya seperti ia hidup, dalam arti menghadap wajahnya, ia menghadap. Itu ya, arahnya itu berarti arah ke mayit itu menghadap wajahnya. Itu saya kira, karena tadi hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, demikianlah kita mengikuti kajian pada Ahad pagi hari ini. Semoga kita senantiasa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah keimanan serta kualitas kita dalam hal ibadah. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan materi-materi yang lain bersama guru-guru kita dengan tema-tema materi yang lain. Semoga kita senantiasa dapat istiqomah untuk mengikuti kajian ini sebagai penambahan ilmu untuk kita semua. Mari kita akhiri tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.